seberapa solid ini Pak Ahok dan Pak Anies dengan PDIP. Kan sebagaimana kita tahu dari sejarahnya, ini seperti air dengan minyak nih. Pendukungnya Pak Anies dengan pendukungnya Pak Ahok. Tapi keduanya sekarang sangat berpotensi untuk maju. Kemudian keduanya diminta untuk menepi oleh Ibu Mega untuk memberikan jalan kepada Mas Pram dan Bang Dul sebagai petugas partai dan PDIP yang diminta maju. Pertanyaan tadi, kita harus memberi rekognisi bahwa selama 3 tahun menjabat, Ahok itu memberi kontribusi yang penting buat Jakarta. Dan selama 5 tahun menjabat, Anies juga melakukan perubahan yang sangat positif di Jakarta. Dan hal-hal positif ini yang akan terus dilanjutkan. Tentu akan ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi intinya adalah bahwa Ahok dan Anies ini bukan polarisasi, ini bukan kontestasi, ini bukan oposisi, gitu, tapi sebuah sinergi yang akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah liaran di mana-mana. Oleh karena itu, peran negara harus hadir untuk mereka. Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Itu Darmawan punya satu program untuk rakyat yang kompak, yaitu sistem ekonomi adil, getuk tular adab. Aman adab adalah pondasi dari semua aman lain yang bakal dinikmati rakyat Jakarta. Saya dan Bang Dul berkomitmen, selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta. Ya, topik malam ini, debat malam tadi yang kita lihat memang topiknya adalah soal lingkungan perkotaan dan juga soal perubahan iklim ya. Dan banyak subtemanya tadi yang sudah dibahas. Tetapi saya ingin memang menarik di segmen saling tanya tadi ya. Saya ingin ke Bang Mulya terlebih dahulu. Ketika dalam segmen paling tanya tadi itu tertangkap secara politik nih, ini secara politik. Ada kekhawatiran dari Pak Ridwan Kamil begitu tentang adanya support dari tokoh seperti Anies Baswedan dan Ahok yang bersatu di dalam kubu Pramono Rano. Dan tadi jawaban Pramono Anung juga menyebutkan kami hari ini bersama dengan dua elemen tersebut gitu. Tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ridwan Kamil seolah-olah bahwa ada Ahok yang sering menggusur kemudian bertentangan dengan Anies dan lain sebagainya. Memang ada kekhawatiran dari sisi itu ya, dukungan dari Anies dan Ahok yang mungkin dikesankan adalah sudah mendukung di Pramono Rano. Iya, pertama tidak ada kekhawatiran karena yang mendukung Bang Ridwan Kamil sama Pak Suswono ini dari Pak Prabowo, dari Pak SBY, dari Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian di sana ada Bu Megawati di sisi sebelah sana, lalu kemudian ada Pak Ahok dan Pak Anies. Jadi kami juga merasa pemimpin-pemimpin bangsa besar kita berada di sisi kita. Bang Mulya, kita tahan dulu untuk lihat konferensi pers dari Pramono Rano. Sementara saja. Tetapi pertemanan, persahabatan lebih utama bagi saya dan Bang Dul untuk melihat dan menjaga agar Jakarta ini menjadi tempat role model baru bagi sebuah pemilihan gubernur yang kompetitif tapi berlangsung riang gembira, karena ini merupakan apa yang menjadi keinginan saya dan Bang Dul lakukan. Secara khusus kami juga ingin mengingatkan bahwa tanggal 23 November adalah kampanye akbar kami yang terakhir, akan diadakan di Gedung Madya GBK. Kami mengharapkan partisipasi dari
rakyat Jakarta menyala, warga Jakarta menyala yang memberikan dukungan kepada saya dan Bang Dul dan juga tim kami. Yang terakhir, saya secara khusus ingin menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih bagi Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, Pak Jokowi, Mas Anies yang telah memberikan Pak Sutioso, Bang Yos tadi udah di awal. Di awal Bang Yos. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena legasi yang beliau tinggalkan akan kami lanjutkan. Kalau saya dan Bang Dur terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jangan lupa tanggal 27 November, saudara-saudara sekalian sudah melihat program konsolidasi, sosialisasi dari pasangan-pasangan calon. Saya dan Bang Dul konsisten dengan apa yang kami lakukan, politiknya riang gembira, sama sekali tidak pernah menjelekkan atau melakukan black campaign kepada siapapun, sehingga ini merupakan hal yang menjadi komitmen kami berdua. Bang Dul, kami persilakan. Baik, saya menambahkan, kami mengucapkan terima kasih kepada KPUD yang dengan susah payah membuat debat ini menjadi ceria. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menjaga 3 kali debat yang luar biasa. Juga kepada teman-teman media yang telah banyak mengikuti sejak awal dari tanggal 28 Agustus sampai hari ini. Dan selesai sudah debat dan insya Allah kita tinggal punya sisa waktu lagi. Tanggal 23 tadi Mas Pram sudah menyampaikan kita akan melakukan kampanye akbar di Stadion Madia GBK. Silakan datang. Dan setelah itu kita akan masuk masa tenang. Kepada masyarakat Jakarta saya ucapkan selamat berpilkada. Mari kita riang gembira karena pilkada ini adalah milik kita bersama. Coblos nomor 3. Terima kasih. Baik, kali ini akan ada sesi tanya jawab dari teman-teman media. Kita batasi sejauh ini 3. Baik, Masnya boleh disebutkan nama dan juga asal medianya dari mana? Dari pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Dan saya lanjutkan saja tadi ya, sudah disampaikan tadi lebih pada persahabatan. Pastilah kalau untuk kontestasi pilkada yang dijaga biar kondisinya tetap adem walaupun ada kompetisi politik di situ. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan tadi kan Bang Mulya tadi sudah jelaskan. Tidak khawatir karena justru didukung oleh Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo gitu. Jadi menurut Anda nggak terlalu penting nih faktor Anies dan Ahok? Enggak penting, malah justru pertanyaan Bang Ridwan Kamil tadi, malah justru sebetulnya ingin ngecek. Ini kan seberapa solid ini Pak Ahok dan Pak Anies dengan PDIP. Kan sebagaimana kita tahu dari sejarahnya, ini seperti air dengan minyak nih. Pendukungnya Pak Anies dengan pendukungnya Pak Ahok. Tapi keduanya sekarang sangat berpotensi untuk maju. Kemudian keduanya diminta untuk menepi oleh Ibu Mega untuk memberikan jalan kepada Mas Pram dan Bang Dul sebagai petugas partai dari PDIP tadi yang minta maju. Pertanyaan tadi ditujukan untuk mengecek seberapa solidnya dukungan Ahok dan Anies tadi itu karena di pilkada-pilkada sebelumnya selalu sangat diametral dari ujung ke ujung. Normalisasi ini dengan naturalisasi, nggak boleh ada jalan tengahnya. Satu di sini normalisasi versus naturalisasi, vertikal yang tinggi versus yang rendah-rendah saja, gusur versus tidak gusur. Sementara kalau kita yang berada di tengah, kebanyakan masyarakat kita mencari solusi itu tidak mencari dari solusi yang sangat ekstrim, tapi kita cari jalan tengahnya seperti apa. Karena keduanya harus bisa ada jalan Jadi dari tengahnya. sisi kebijakan maksudnya Prof. Zulfikar itu juga memang berbeda antara air dan minyak begitu ya. Di zaman Pak Ahok, di zaman Mas Anies itu berbeda. Dan sekarang bergabung itu tujuannya apa gitu. Secara ngecek kesolidannya solid nggak itu benar? Ya, saya jelasin Mas Indra. Ya tentu sudah jelas ketika Mas Pram mengatakan beliau didukung oleh 2 kelompok yaitu Ahoker dan anak Abah. Anak Abah ini Anies tentu ada efek elektoral yang diharapkan. Tetapi ada 2 hal yang penting yang patut kita garis bawahi di sini. Pertama, statement itu menurut saya sangat penting karena selama bertahun-tahun sejak 2017 Jakarta itu sepertinya terbelah. Terjadi polarisasi, ya kan, antara kelompok yang mendukung Ahok dan kelompok yang mendukung
Anies Baswedan. Saat gitu. 2017. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Pram tadi adalah mengubur polarisasi itu. Bahwa ini sudah selesai. Kita selesai dengan segala debat mengenai Ahok dan Anies gitu, ya kan? Ya. Itu selesai. Jadi ini punya efek sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya kita bisa damai. Bahwa soal kebijakan juga bertabrakan gimana tuh? Nah, dengan mengatakan itu, dimensi kedua yang menurut saya juga penting dicatat adalah bahwa ini adalah komitmen dari Mas Pram dan Bang Dul untuk melanjutkan apapun yang sudah dilakukan oleh Ahok dan apa yang sudah dilakukan oleh Anies, ya kan? Artinya kita harus memberi rekognisi bahwa selama 3 tahun menjabat Ahok itu memberi kontribusi yang penting buat Jakarta dan selama 5 tahun menjabat Anies juga melakukan perubahan yang sangat positif di Jakarta dan hal-hal positif ini yang akan terus dilanjutkan. Tentu akan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi intinya adalah bahwa Ahok dan Anies ini bukan polarisasi, ini bukan kontestasi, itu yang perlu ini bukan oposisi gitu, tapi sebuah sinergi yang akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di live event debat 3 Pilkada Jakarta 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.